warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kita di Kedai Pak Itam, sesi podcast Kelakar Pak Itam di Rabu malam Kamis. Alhamdulillah hari ini dengan Kak Tanti kita akan ngebahas tentang Muktamar ya, Muktamar Simpang 3 ya. Alhamdulillah yang hadir bersama kami di Kedai Pak Itam ada Pak Hadi Ajin ya, kemudian Pak Suryadi Saman. Nah ini nanti biasanya agak kaku nih depan-depan dia. Kita agak santai nih Pak ya. Boleh dipegang, boleh dipakai, boleh ya. Tapi ada juga curang ya kini. nggak akan ditanya-tanya. Nah sesuai dengan undangan kami di flyer itu adalah kami ingin tahu, ini kan bulan kemerdekaan Pak ya, pernah ada diceritakan oleh seorang teman pada saat 17 Agustus tahun 45 Belitung itu masih senyap katanya. betul atau tidak, atau seperti apa sih sebetulnya proklamasi terdengar di Belitung? Mungkin Pak Suryadi Pak Hadi punya cerita, tahu tentang bagaimana kondisi saat itu, dan kemudian ada cerita bahwa mungkin 2 tahun kemudian sebetulnya baru ada muktamar tadi gitu. Gimana kira-kira Pak Hadi? Baiklah, terima kasih banyak ini kepada umat Tanti kah? Atau Kak Tanti Kak Tanti ya. Ini memang luar biasa, ini kebenaran. Bapak Tanti ini kawan aku dulu. Jadi satu perjuangan. Ya, alhamdulillah ya. Ini kesempatan yang baik kepada kita sekalian. Ini kedai Pak Itam ya di Pekalalang ini kami bersama Pak Suryadi sengaja diundang. Ini dalam rangka silaturahim sekaligus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, khususnya Kabupaten Belitung, mengenai pergerakan perjuangan tokoh-tokoh politik orang Belitung ya. Kebetulan alhamdulillah ini Kak Tanti ya, saya ini adalah salah satu bersama-sama dengan kawan-kawan lain penyusun buku sejarah perjuangan perlawanan rakyat Belitung terhadap penjajahan Belanda. Ya. Dari mulai udah ditulis bukunya, memang tidak saya bawa ini dari tahun 1920 sampai tahun 50. Jadi masih tahun 50 sampai ke sekarang ini belum kita susun. Jadi kita sangat bersyukur ya, sangat bangga sebagai orang Belitung ya, dari mulai tahun 20 kita sudah bergerak di misalnya di mana itu ada organisasi Muhammadiyah. Nah itu kan terkenal itu Muhammadiyah. Kemudian ada organisasi pergerakan politik lainnya, PIM ya. Kemudian Nahdlatul Ulama, NU ya. Kemudian Pramuka atau apa itu namanya, Wahdaton ya. Nah itu sudah ada itu pergerakannya sampai, karena ini singkatnya waktunya, sampai tahun 45 itu, dan ada perlawanan, bukan perang, perlawanan rakyat Belitung melawan penjajahan. Itu sudah ada sudah terbukti ya, ada para pahlawan yang gugur mempertahankan daerah termasuk negara Republik Indonesia. Jadi sudah ikut andil kita ya. Kalau ada generasi muda sekarang yang belum paham, memang tidak tahu informasi itu ya, tentang perjuangan orang Belitung, tokoh-tokoh Belitung itu ya, melawan penjajahan. Itu sudah gugur beberapa pahlawan, ada Dani Mahim ya, ada beberapa tokoh ya, lupa saya
harus macet kayaknya nih. Ya, di apa itu sudah dimakamkan di apa di makam pahlawan karya Tumbang Ganti. Satria Tumbang. Satria Tumbang Ganti ya. Jadi itu, jadi ada itu pergerakan sampailah ya pada tanggal 25 September itu nanti ya ada pergerakan perjuangan itu di Aiseru. Kemudian di Tanjung Lancor tahun 45 itu ya. Setelah kita merdeka kita mempertahankan karena ada tentara nikah ya. Karena ini judulnya muktamar ya. Muktamar ya, setelah 2 tahun itu ya, setelah 2 tahun baru kita apa, setelah 2 tahun kita ada mengadakan musyawarah tokoh-tokoh politik, tokoh perjuangan di Simpang 3, yaitu dengan dengan judul Musyawarah Rakyat Simpang 3 melawan penjajahan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Juli ya tahun 47. Nah, itu. Saya kira itu, jadi kita banyak sekali ya aktif kita. Kita mempunyai jasa, walaupun Pulau Belitung ini di peta itu sangat kecil ya, kecil sekali, tetapi rasa kecintaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan itu tidak kalah dengan daerah-daerah di Sumatera atau di Jawa. Ya, kita sudah punya andil besar ya, sudah punya andil besar dalam rangka merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah itu ya. Saya kira itu. Jadi ini menarik nih tadi, merebut kemerdekaan itu tadi sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita yang sudah gugur ya Pak ya. Kemudian mempertahankan kemerdekaan juga udah 80 tahun ini ya. Tapi sepanjang 80 tahun kita juga mestinya memang mengisi kemerdekaan. Menurut Pak Suryadi ini yang mungkin Bapak pernah di pemerintahan, gimana sih pada fase-fase itu mengajak orang untuk mengisi kemerdekaan itu tadi Pak? Iya, bagaimana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tanti, memang tantangan yang ada saat ini adalah begitu terbukanya informasi kan ya, banyak sekali informasi yang berseliweran, begitu mudah didapatkan di media-media platform yang ada, sehingga orang semakin tahun gitu memaknai kemerdekaan ini ya dengan menghubungkan langsung dengan situasi kekinian yang ada gitu. Iya. Jadi mereka melihat sampai kepada pertanyaan-pertanyaan mendasar, misalnya apakah kita ini sebenarnya sudah merdeka, gitu kan? Betul, ya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ya gampang-gampang susah menjawabnya gitu kan. Kalau dari segi ketatanegaraan ataupun ke sistem pemerintahan, negara ini sudah berbentuk republik kan, begitu. 80 tahun sudah republik ini. Dalam masa yang cukup panjang itu, ya memang dibandingkan negara-negara di Eropa, begitu kan, mereka lebih dulu merdeka. Seperti di Amerika, mereka lebih dulu kan. Jadi, pertanyaan tadi yang disampaikan Tanti tadi, sebenarnya tantangannya sekarang, kalau saya melihat begitu, generasi muda ini memaknai kemerdekaan itu langsung dihubungkan dengan kenyataan yang ada, gitu kan, kehidupan yang ada, terutama masalahnya berhubungan dengan kesejahteraan, ya, ekonomi begitu. Karena memang diakui begitu, terima kasih, diakui suka atau tidak, ketimpangan itu kan ada, ya kan, sehingga karena ketimpangan ini memang kita rasakan begitu di dalam kehidupan bernegara ini, seolah-olah sebagian dari ya kawan-kawan ataupun generasi muda mengatakan sebenarnya kita tidak merdeka dalam pengertian yang hakiki, gitu kan? Merdeka dalam kepentingan, dalam wujud yang misalnya
ada kesempatan untuk berusaha yang sama, begitu kan? Kemudian ada environment atau lingkungan bekerja yang cukup, begitu. Nah khusus untuk di Belitung misalnya kan, kita melihat sehari juga dihubungkan dengan keadaan di nasional juga, rata-rata sampai kepada kesimpulan bahwa tantangan kemerdekaan ini ternyata semakin tahun semakin kompleks gitu. Karena kalau parameter-parameter misalnya ya indeks pembangunan manusia yang mengukur tingkat kesejahteraan itu ya, dari IPM misalnya kan, kemudian sering kita dengar Gini rasio misalnya ya, perbedaan antara yang kaya dan yang miskin itu. Nah ini menjadi pertanyaan yang serius kalau kita mempunyai semacam pertanyaan prinsip, apakah memang kalau kita merdeka itu ya artinya tidak ada lagi orang miskin misalnya. Betul. Gitu kan, tidak ada lagi penindasan gitu. Karena memang kalau sejarah panjang merdeka itu yang kita kaitkan dengan kejadian dunia, kita kan merdeka setelah Perang Dunia Kedua, gitu kan. Pada waktu itu kan dunia ini memang masih dicengkram oleh kolonialisme kan, begitu kan, sehingga bahasa-bahasa pergerakan pada waktu itu adalah bagaimana membebaskan rakyat dari pengaruh kolonialisme itu. Nah, negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua itu rata-rata ya sekarang ini tingkat kemajuannya berbeda-beda. Ya. Banyak sekali negara-negara yang merdeka setelah itu. Tetangga-tetangga kita semua merdeka pada masa itu. Ya, Malaysia, Singapura, begitu semua merdeka setelah World War II itu ya, Perang Dunia Kedua. Tapi kita lihat seolah-olah kita merasa oke lah Singapura kecil sehingga gampang di-manage dan segala macam. Tetapi orang tidak juga langsung percaya bahwa karena kecil dia lantas lebih maju, tidak begitu juga. Nah, ini generasi muda ini, terutama konteks Belitung saja ya, konteks Belitung, generasi muda ini akan sampai kepada pertanyaan yang sangat tajam mengenai itu. Nah, artinya, kita dulu kan dimerdekakan oleh orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita. Nah, sekarang kita diminta mengisi kemerdekaan itu. Nah, lantas pertanyaannya, NKRI ini sudah berbuat apa? Betul. Kan begitu. Untuk kita-kita yang lahir setelah kemerdekaan, saya generasi lahir 65. Nah, kan kemudian ada generasi macam-macam lah, generasi X, generasi Z, generasi apa setelah itu? Ya, dengan tantangan-tantangan yang khusus juga gitu. Sekarang Gen Z namanya, mereka mengatakan begitu kan, tantangannya juga sudah nyata. Jadi kembali ke pertanyaan tadi mengenai bagaimana memaknai kemerdekaan itu, saya lihat yang paling pas itu sebenarnya membaca tanda-tanda zaman. Itu yang paling pas. Jadi anak-anak muda yang berhasil membaca tanda-tanda zaman, dia kemungkinan untuk sukses atau survive ke depan itu lebih besar. Itu kalau dari pemikiran saya begitu. Sementara itu begini tadi. Oke, menarik ini. Membaca tanda-tanda zaman tadi ya. Cuman artinya apakah anak-anak muda tadi wajib belajar sejarah, atau sejarah itu udah nggak usah diingat-ingat lagi lah, atau mungkin seperti itu? Mungkin terkait ke yang namanya proklamasi tadi, pernyataan bahwa kita merdeka gitu Pak ya. Balik lagi ke sejarah nih, padahal pada fase itu juga anak-anak muda kan mereka itu. Mungkin yang di Muktamar itu tadi Muhammadiyah ya Pak ya, NU. Mungkin Pak Hadi bisa jelaskan lebih detail orang-orangnya nih siapa aja sih begitu ya. Itu seperti itu sampai ke Muktamar. Jadi baiklah, pada saat kita merdeka ya. Pada saat kita merdeka 17 Agustus 45 ya, kita belum dapat informasi apa-apa tentang kemerdekaan itu.
Oh, belum. Belum dapat kita. Cuma dengar ini kan, artinya secara resmi negara. Karena memang kita tidak punya radio juga. Itu ada radio, ada ya? radio, tapi tidak tidak signifikan ya. Tapi 2 bulan itu baru kita tahu bahwa kita sudah ada dikirim teks bahwa kita sudah merdeka. Itu ya. Nah, kemudian kenapa Pak Marsidi ya? Pak Marsidi Yudono itu yang kita abadikan sebagai rumah sakit umum kita, ya, Profesor Dr. Marsidi Yudono. Nah, itulah tokoh kita. Beliau seorang ahli bedah. Dokter itu, ya. Nah, beliaulah tokoh pergerakan kita. Ada juga beberapa, misalnya Pak Ilyas SD, kakeknya Amelia itu, ya. Kemudian Pak Burhan. Pak Burhan orang Manggar, tokoh juga. Kemudian ada generasi muda Jahidin kalau nggak salah, ya. Dari Gantung, Pemuda Timah. Itu orang muda itu. Ya, tokoh-tokoh itu. Kenapa diadakan muktamar itu? Karena simpang siur tentang kemerdekaan ini. Ya, sudah itu kan ada nikah kan? Nikah datang. Ada negara kita ini dibagi beberapa daerah. Kita ini, Belitung ini, termasuk Babiri, Bangka, Belitung, Riau. Babiri, ya, Bangka, Belitung, Riau. Dari Indonesia ini dipecah-pecah oleh tentara nikah. Hasil perjanjian Linggarjati. Nah, itu dibaca. Jadi semua masyarakat kita, semua tokoh-tokoh ini, ya, masih bimbang. Ini mau kemana ini arah masyarakat kita nih, mau kemana akan kita arahkan. Karena inilah idenya pertama. Karena itulah atas kompromi politik ya dan tokoh-tokoh itu diadakanlah di Simpang 3. Kenapa di Simpang 3 diadakan? Karena letaknya di tengah-tengah. Titik nol lah untuk Pulau Belitung. Tengah Pulau Belitung. Pulau Belitung itu di Simpang 3. Nah, Simpang 3. Di Bangek, di atas Bangek itu, ya, itu termasuk kecamatan Simpang Ringgiang, Belitung Timur. Karena itu oleh Pak Sani Jenggot dan kawan-kawan dulu dibuatlah itu monumen Muktamar Simpang 3. Ada monumennya ya? Ada itu, ada Tugu ya, Tugu. Itu. Pertama itu di samping itu ya, kebetulan Kades Simpang 3 itu adalah tokoh politik juga, Pak Muhammad Ali, ya, Muhammad Ali. Anaknya Pak Razak, tokoh P3. Kemudian Pak Jalil juga itu adalah seorang PNS, ya. Kalau nggak salah beliau adalah kejaksaan kalau nggak salah, ya. Dan tokoh-tokoh lainnya. Maka mengadakanlah pertemuan, ya, atau kesepakatan, ya, di Simpang 3. Muktamar itu tanggal 12 sampai tanggal 13. Ada hal yang perlu kita maknai dan kita ambil nilai-nilainya. Bayangkanlah pada waktu tahun 47 sudah ada nggak mobil? Sudah banyak nggak mobil? Kan nggak ada. Kereta cuman. Sepeda. Nah, ada nggak APBD-nya, anggaran? Belum ada kan? Jadi apa mereka itu? Gotong royong. Apa yang menjadi semangat adalah keikhlasan untuk kita merdeka. Ikhlas kita berjuang. Ya, dengan kata lain berhun. Ya, bergotong royong. Dana dari mana? Main tunel. Ada yang di Tanjung ini bawa ke sana main tunel. Main tunel itu main hiburan. Main tunel macam apa? Iya. Bukan. Trimulat ya. Kayak gitulah ya. Main tunel. Tapi ada layar dia. Ada layarnya kan. Ya, kesenian. Itu dibayar dan dikumpulkan itu untuk biaya makan. Masing-masing peserta tiap-tiap desa itu 2 orang. 2 orang dikirim bawa makanan, ya. Ayam segala macam masak bersama di sana. Jadi kebersamaan situ sudah ada situ. Inilah nilai-nilainya. Nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kepedulian. Nah, ini yang jarang sekarang. Sudah agak hilang ini. Nah, ini harus kita bangkitkan ini. Iya.
sekarang tuh minta transport kayaknya. Ya, itulah ya. Baru datang. Nggak ada itu. Maka kan kita yang nyumbang itu. Ya, makanya kemarin kita coba ini dan berhasil kita gotong royong kan. Ya. Kalau kita kan berhun namanya. Dengan semangat lillahi ta'ala. Ikhlas. Kalau modal ini kita laksanakan, tidak ada yang tidak jadi. Tetap jadi. Kemarin tuh tidak kita gotong royong. Di waktu kemarin tanggal 13 Juli kemarin. Muktamar. Bukan dari pemerintah ya? Bukan, kita dari gotong royong. Nah, tidak ada dari pribadi-pribadi yang kepedulian, ya. Nah itu apa ininya? Salah satu tokoh kita adalah Pak Marsidi Yudono. Beliau adalah profesor doktor dan kebetulan saya pernah ketemu beliau, alhamdulillah. Ya. Umur berapa itu, Pak? Ketemu saya tahun masih udah PNS saya, sudah selesai sekolah, ketemu dengan beliau dan juga termasuk Pak dulu kemarin Pak almarhum Iswarin Said ya, Iswarin ya, kemudian Pak Rosihan, Pak Salim, dan kebetulan yang masih hidup itu 2 orang masih. Saya dengan Pak Salim ya. Ketemu, kita ngobrol. Kemudian ada Pak Burhan, kemudian Pak Ilyas SD, Ilyas kakeknya Amelia itu datang, beliau ditandu, sakit, dalam keadaan sakit, ditandu. Sempat beliau pingsan pada waktu pidato. Bayangkan itu, semangatnya itu. Semangat semangat kebangsaannya, semangat cinta tanah airnya. Ya. Nah, apa keputusan yang penting? Pertama, kita tetap berkiblat kepada NKRI. Itu yang pertama. Kita tidak memusuhi nikah, karena memang kalau kita perang nikah tidak akan menang kita. Iya, betul. Tapi kita bekerja sama dengan nikah, ya, baik di pemerintahan maupun di militer. Itu beberapa poin penting dari Pancipang 3 itu. Karena itulah kami anggap ini adalah super penting bagi kita, bahwa pada waktu itu walaupun Belitung ini sangat kecil, tapi kita sudah membuat sejarah, ya, sejarah tentang kepedulian orang Belitung, ya, kepada NKRI. Jadi kita sudah punya andil. Ya, jangan dianggap kita tidak punya andil tentang kemerdekaan. Kita punya andil itu, ya. Karena itulah kita wajib untuk memperingati, ya, hari Muktamar Simpang 3 itu, karena punya nilai sejarah. Kami anggap itu super penting untuk kita. Kenapa? Pada waktu itu kondisinya tidak punya duit banyak, tidak punya fasilitas banyak, jalan juga masih setapak. Betul enggak? Ketangin tadi naik kereta dia, bergotong royong. Nah, inilah hal-hal yang patut kita hargai kepada tokoh-tokoh kita yang masa lalu. Jadi menjadi pemikiran besar kita bahwa kita harus bersyukur, ya, bahwa para pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh kita, nenek kita, kaki kita, mungkin datuk kita dulunya sudah meletakkan fondasi yang kuat, ya, moralitas yang kuat, bahwa kita punya nilai-nilai perjuangan. Kita punya andil kepada NKRI. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, ya. Jadi kita tidak sombong, jadi kita tidak minder gitu kepada orang-orang yang luar di sana, bahwa kita juga walaupun kecil-kecil, ya, kita juga punya jasa, punya andil terhadap Republik ini. Itu dari segi sejarah, belum dari segi hasil tambang timah. Dulu sebelum ada migas, kita nomor 1 devisa negara. Dari mana? Dari zaman Belanda, timah sudah diambil kan? Itu biaya negara kita sampai sekarang itu. Walaupun keadaan sebagaimana disampaikan oleh Pak Suryadi tadi, ekonomi kita masih sangat memprihatinkan, ya, di negara kita, terutama di kita. Betul enggak? Inilah menjadi tantangan kita. Tapi kita tidak bisa tidur aja, tidak harus peduli kita, harus bangkit kita. Ya, bangkit untuk memperbaiki kita dan juga memperbaiki daerah. Karena itulah
ya, salah satu juga, ya nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Suryadi, salah satu keputusan penting kami pada waktu Simpang 3 bahwa kita akan membawa misi besar, satu pulau, satu Belitung. Apa itu nanti Pak Suryadi yang akan jelaskan. Walaupun kita secara administrasi ya terbagi dua, ada Belitung Timur, ya, ada Belitung Barat atau Belitung, ya, tapi itu hanya administrasi. Tetapi dalam rangka kita membangun Pulau Belitung, ya, kita satu pulau, satu Belitung. Jadi tidak kurang misalnya orang Manggar ke sini, tidak kurang itu. Ya, tidak dibenarkan karena itu hanya sifatnya administratif. Artinya apa? Nilai-nilai integrasi itu, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persatuan itu yang harus kita pegang. Ya, karena intinya untuk membangun atau membentuk dua kabupaten itu adalah dalam rangka kesejahteraan rakyat. Ya, menarik ini. Ekonomi rakyat harus kita hentikan. Kami kira demikian ya, nanti mungkin ditambah oleh Pak Suryadi aplikasi, ya, aplikasi tentang hasil muktamar Simpang 3 itu. Ya, hal banyak itu, ada beberapa poin yang telah kita sampaikan kepada Presiden juga, kita sampaikan itu. Kita sampaikan kepada Pak. Sudah kita sampaikan surat tapi kepada Gubernur, ya, nilai-nilai Simpang 3 itu. Ya, karena itu nanti insya Allah kalau memang kita ada sponsor, kita akan membangun monumen integrasi. Karena sekarang ini sudah banyak Aceh mau merdeka sendiri, Irian mau sendiri kan, kalau dilihat PBB itu kan, Maluku juga mau merdeka sendiri. Nah, inilah nilai-nilai yang harus patut kita lestarikan. Karena itulah salah satu penghormatan kita terhadap pahlawan itu adalah salah satunya kita tetapkan, kita tentukan Profesor Dr. Marsidi Yudono itu sebagai nama nomenklatur Rumah Sakit Tanjung Pandan, Rumah Sakit Umum Tanjung Pandan. Banyak juga nama-nama jalan lainnya, ya, nama jalan, nama gedung, ya, nama kalau di Manggar itu nama ruang kantor, ya, itu sebagai salah satu penghargaan. Termasuk kita juga memperingati, termasuk malam ini oleh Kak Tanti ini, ya, ini salah satu penghargaan kepada para pahlawan untuk mengingatkan generasi yang milenial sekarang, dan juga masyarakat agar kita lebih cinta, ya, lebih cinta kepada NKRI, lebih cinta kepada Pulau Belitung. Ya, demikian. Ya. Ya. Ini menarik sekali lagi Pak Suryadi. Selalu tadi disampaikan oleh Pak Hadi Ajin itu Belitung itu kecil. Selalu disampaikan 3 kali itu dengarnya. Belitung itu kecil. Sebetulnya Belitung itu kan sudah menyumbang terhadap kemerdekaan itu sendiri. Berupa fisik kah atau kemudian berupa hanya apresiasi kami mendukung gitu ya terhadap NKRI, atau ada sesuatu yang disumbang, Pak Suryadi mungkin paham. Oke, iya, baiklah. Karena memang kita diam di Belitung ya, di pulau ini. Betul. Sebenarnya Belitung itu kalau dari sejarah panjangnya itu memang yang perkenalkan pertama itu ya teman-teman Belanda, ya. Sampai sekarang ada perusahaan besar yang memakai nama Belitung, ya. Tetapi versi mereka sangat besar perusahaan tambang. BSP Belitung itu besar. Masih ada besar, dan dia perusahaan tambang dunia. Nah, perusahaan itu dulu mulainya di pulau ini. Nah, jadi Belitung itu, ya, yang sekarang dijadikan nama oleh perusahaan itu mempunyai konsesi besar di di Australia, di Australia Barat itu di Perth. Ada di situ perusahaan itu. Jadi kalau kita melihat sejarah dari pulau ini memang sejarah tambang. Ditemukannya sejarah tambang gitu kan. Karena Belitung itu memang perusahaan tambang. Jadi kembali kepada nama. Kemudian ada Belitung, Belitung, Belitung begitu kan.
Nah, semakin ke sini kita melihat bahwa nama itu kan artinya berasosiasi dengan sesuatu. Nah, kalau kita ada semacam pemikiran dari kawan-kawan yang selama ini concern terhadap pulau ini untuk konsisten dengan nama. Saya kebetulan memang mungkin orang-orang yang awal-awal menyadari ini pentingnya sebuah nama. Begitu. Artinya begini. Bukan apalah arti sebuah nama. Pentingnya sebuah nama. Pentingnya sebuah nama. Ya. Pada saat kita nyebut pulau ini menyebut daerah ini, ya pulau ini sebagai Belitung, ya, itu kita referensinya atau acuannya adalah pulau. Gitu. Oke. Pulau sebagai suatu kesatuan wilayah yang dibatasi oleh laut. Gitu. Dan orangnya adalah orang yang tinggal di situ, begitu, adalah orang Belitung kan. Begitu. Karena dalam banyak kesempatan kita memandang perlu untuk membedakan ini sehubungan dengan perkembangan masyarakat ataupun sistem pemerintahan yang ada di dalam pulau ini. Karena ada Belitung sebagai kabupaten, ya, nomenklatur yang resmi diakui oleh Republik ini itu Belitung kan, pakai U. Nah, kemudian pada saat provinsi begitu Bangka dan Belitung menjadi provinsi, dipecah lagi di sebelah sana di Belitung Timur gitu. Nah, kalau saya menyambung momentum Muktamar. Muktamar Simpang 3 ini memang inisiasinya adalah kelompok diskusi 17 gitu. Yang diketuai oleh Pak Tere itu ya, Pak Eri Rajab sama itu. Sudah berapa tahun sebelumnya digagas bahwa ini ada sesuatu momentum di pulau ini. Waktu itu kan ada orang-orang berkumpul tetapi penuh makna gitu. Gitu kan? Kenapa kok seolah-olah kita tidak melihat ini sebagai suatu aset semangat kalau saya melihat. Gitu kan? Akhirnya kawan-kawan di kelompok diskusi 17 itu berusaha untuk mengumpulkan katakanlah ikhtiar bersama gitu. Termasuk Pak Hadi, saya, sudah tertunda sebelumnya, 2 tahun yang lalu tertunda, baru sekarang gitu. Nah, 78 tahun peristiwa itu baru sekarang diangkat kembali. Nah, gitu kan. Sebelumnya nggak pernah. Tidak ada. Orang mengatakan, oh aduh ya, memang kalau kita ke Jalan Tengah itu, ya, lama lah kita melihat bahwa ada tugu di situ. Betul. Nah, ada yang tugu keramik itu. Kalau nggak salah ada 2 tugunya. Ya. Tapi ya betul. Ada yang dekat sebelah kiri, ada sebelah kanan ya. Nah, tetapi yang menonjol itu yang justru yang putih itu, karena memang peristiwanya di tempat itu. Yang putih itu bukan yang tugu. Yang sebelah kanan nih berarti. Bukan yang dekat kantor apa itu? Sebelah kiri. Kalau dari Tanjung sebelah kiri. Iya. Nah, kalau yang Siko sebelah kanan sebelumnya kan, yang sekarang kantor apa itu? Iya. Tugu juga, gitu. Tetapi menurut pelaku ataupun sejarah masyarakat di situ, peristiwanya sebenarnya di tempat yang putih itu. Bukan yang gede ya, macam bambu runcing apa tuh. Bukan di situ. Jadi akhirnya kita concern kepada tempat itu, gitu kan. Tetapi itu adalah masalah lokasi. Nah, Pak Adi tadi menyampaikan, ya, saya harus disclaimer memang masalah ini. Karena penggagasnya itu adalah kelompok diskusi 17. Penggagas itu. Nah, ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Yang terjadi pada peristiwa 78 tahun peringatan Muktamar itu ya. Yang Pak Adi telah singgung tadi. Pada saat yang kemarin peristiwa itu, yang 13 Juli itu, kita meluncing sebenarnya. Kita meluncing ya, suatu yang mungkin bisa ke depan ini bersama-sama upaya untuk kita menjaga semangatnya, yaitu visi, bukan misi, visi, ya, visi satu pulau satu Belitung ini, gitu, itu kita launching pada peristiwa itu, visi itu. Nah, misinya nanti dikaitkan dengan perkembangan yang ada di pulau ini sebenarnya. Kenapa itu penting? Ya, karena kita melihat tantangan ke depan ini justru, ya, kalau kita tidak melihat ini sebagai satu pulau. Ya, itu akan timbul banyak masalah-masalah di antara kita yang hidup di pulau ini. Gitu. Sehingga pada saat kita nyebut satu pulau satu Belitung, itu artinya memang pulau.
Bahwa nanti akan ada Kabupaten Belitung Utara, Kabupaten Belitung Selatan, Belitung Tengah, segala macam, itu tidak concern dari masyarakat di sini. Gitu. Karena dampak apapun yang terjadi di pulau yang katakanlah sebagian mengatakan ini kecil, tapi lebih besar dari Singapura pulau ini, ya begitu kan, itu berdampak langsung dari utara ke selatan ataupun dari barat ke timur. Jadi visinya ini harus kita launching pada waktu itu sebagai perwujudan semangat dari muktamar itu. Karena sebenarnya pada waktu itu pun orang-orang tua juga merasa bahwa kita ini perlu, walaupun belum ada cerita waktu itu akan jadi kabupaten begitu kan, tapi mereka merasa kita sama-sama lah, gitu kan, mendukung Republik ini sebagai orang bang pulau inilah ceritanya. Itu memaknai peristiwa itu berkaitan dengan sejarah kan, karena sejarah ini banyak orang mengatakan begitu, sejarah itu kan milik para pemenang, selalu mengatakan begitu. Akhirnya kita sampai kepada juga menyadari itu, bahwa kita yang dianggap mewarisi kemerdekaan ini turutlah menjadi pemenang sejarah itu, begitu, dengan memaknai konsep kekinian begitu. Itu sebenarnya yang mungkin perlu disampaikan, Kak Tanti. Sebentar ini itu dulu ya. ini tadi apa tadi sejarah menjadi pemenang gitu ya. Kalau pemenang tuh balik lagi ke Agustusan nih, kalau menang tuh menang tarik tambang itu baru menang gitu. Karena orang Indonesia, orang Belitung lah ya, yang kita bersuku-suku dan sebagainya, berkompetisi atau berlomba kemudian memenangkan sesuatu baru merasa lebih daripada yang lain. Padahal itu sebetulnya satu kegiatan silaturahmi gitu Pak ya, termasuk yang per hari ini juga, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi tadi juga bermakna bagi kita semua. Bukan dengan maksud memancing lagi ya istilahnya, karena kan kemarin tuh ada cerita yang kau orang Belitung Barat, kau orang Belitung Timur gitu ya. Nah ini padahal tadi mereka kalau dulu cerita orang-orang tua kita itu kau orang Dendang, kau orang Jangkang gitu ya, kau orang Sijok gitu. Ini masih ada semacam seakan-akan perbedaan tadi gitu ya, seakan-akan. Nah ini sekat-sekat gitu ya. Padahal kalau mendalami dari sejarah-sejarah, ya memang Pulau Belitung ini juga dari beberapa orang yang merantau ke sini begitu ya, pindah ya perantauan dan kemudian baru terbentuk ada orang Belitung begitu. Nah, terhadap gimana nih Pak terhadap tadi hubungan aplikasinya kita silaturahmi terhadap bahwa saya nih orang Belitung, bukan orang Belitung Timur, bukan orang Belitung Barat ya. Gara-gara ada Sabrina kemarin menang itu, terjadilah Belitung Barat dan Belitung Timur. Pak Hadi Ajin nih mungkin gimana nih? Iya. Inilah kita sudah membangun visi Pak ya? Visi besar. Ini dalam rangka mengantisipasi 100 tahun ke depan. Ya, ini memang harus perlu ini. Karena diskusi 17 ini memaknai dan mengartikan, memperankan nilai-nilai tokoh-tokoh pejuang 45 khususnya di Muktamar Simpang 3 itu luar biasa itu. Modalnya berhun, tidak punya modal Pak. Mana ada APBD waktu itu? Mana ada fasilitas? Tidak ada. Apa semangatnya? Semangat kebersamaan, jadi semangat kepedulian. Nggak bisa nggak usah ngandel ke APBD juga. Nggak perlu kita. Yang penting ada semangat. Ya. Kalau semangat ada, ya insya Allah dan ikhlas. Ikhlas tanpa pemberi. Kita dia pun nggak ikhlas banyak berjuang itu. Kalau aku ngelihat Ibu Tanti, Pak Bu Tanti lagi gini, dekat Bupati misalnya, ada siapa gitu nak? Siapa kita nak berjuang lomba apa ialah suuzon. Ini harus kita harus kita perbaiki moralitas attitude kita ya. Betul enggak? Itu yang perlu kita perbaiki. Berdasarkan itulah, karena itulah bagaimana aplikasinya. Ya, secara administratif administrasi kan. Tapi secara moral
Tidak boleh. Karena orang Belitung itu menurut diskusi 17 ya anggota diskusi, orang Belitung itu orang mana pun yang berbuat baik terhadap Belitung itu orang Belitung. Orang Belitung. Siapapun, siapapun dari Arab sana kan, kalau dia berbuat baik dan diam di Belitung, dia ada orang Belitung. Jangan ada disekat-sekat lagi. Nah ini yang perlu kita, bagi orang Belitung asli. Tidak usah mentijaan dia, mentijaan dulu kan. Nah ini yang perlu kita nih, sikit-sikit ini. Walaupun agak susah itu, ya. Inilah tantangan kita. Saya sampaikan kepada kawan-kawan di kelompok 17, ini harus kita dulu beri contoh ini sebelum kita gulirkan kepada masyarakat. Kalau kita tidak beri contoh, satu Belitung, Belitung. Nah ini payah kita. Nah, inilah visi besar kita. Mudah-mudahan ke depan bisa ditularkan, dilaksanakan, diaplikasikan oleh generasi ke depan agar tidak berkelahi kita. Main bola boleh menang. Tapi jangan mentijaan tanda kutip negatif. Ini tidak boleh ini. Inilah penyakit kita nih. Penyakit kita orang Belitung dah maju-maju katanya, tak maju-maju kan? Ini salah satu ngeliat orang kita, ini lah macam. Itu tidak boleh itu. Walaupun dalam agama juga tidak kurang kan sebenarnya kan. Nah, tapi inilah ibu nanti. Apalagi kita nih bicara masalah ekonomi. Bagaimana kita sekarang ini? Memang ada mungkin nanti Pak Sur ya. Kalau kita ingin nanti, makanya salah satu keputusan kita harus membangun smelter. Smelter di Belitung. Nah, itu salah satu dari bidang ekonomi. Kenapa kita bangun smelter? Agar kemarin kan banyak penjuru timah itu. Ya, bertonton itu. Jangan pasirnya dong, di pasir Hitimah itu, kebetulan saya sedikit ada ilmu geologinya, ada tanah jarang itu, tanah ikut-ikutan. Ngapa nak kita berikan semua dikeluarkan? Padahal ya yang diperlukan adalah SN-nya timah aja. Kenapa enggak kita bikin balok-balok timah kan? Nah ini salah satu, ini ada sekarang kan ada hilirisasi kan? Tapi yang penyakit Indonesia itu Pak, bukan cuma penyakit Belitung. Indonesia kan banyak memang ekspornya. Ya itulah tantangan kita. Sebagai orang pulau kita harus punya kemandirian, harus punya keberanian, punya gagasan, harus berani kita keluar dari buku kan, out of box misalnya kan, harus keluar itu, berani kita, harus berani itu, tahan badan. Nah ini harus berani kita. Kalau tidak berani, ini tantangannya. Kita coba dulu. Nah ini Pak, salah satu dari bidang ekonomi ya, mungkin banyak lagi. Termasuk UBB. Ya UBB misalnya kan. Dulu kan kita telah janji kesetaraan. Ya. Ini UBB. Kenapa sini sampai sekarang lah 25 tahun bubble ini, Bangka Belitung ini berdiri, kita belum ada fakultas dari. Udah kalau gitu kita coret aja bubble Belitung aja coret. Universitas Bangka aja. Oh iya, iya itu. Itu salah satu gagasan kita. Jadi kita biar kecil-kecil jangan dianggap enteng gitu. Yeah. Nah, ini bukan kita ngada-ngada kan, itu kita perjuangkan itu. Kemarin kalau tidak Belitung tidak akan jadi Bangka Belitung tuh. Kebetulan saya termasuk yang tukang rekayasanya. Ini saya ketua Bapeda, saya kan bilang ini. Ya, saya ketua Bapeda nih. Ada nggak waktu dia beri membolong puskesmas? Tidak ada puskesmas. Kita adakan satu, ada. Di Nendang ada. Padahal tidak ada. Di Jepang kisah apa no? Itu. Jadi saya termasuk punya andil itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kami kira itu. Jadi yang paling penting kita bagaimana kita bersatu kompak ini. Dalam hal-hal tentu boleh kita berkompetisi. Ya, tapi dalam rangka kita keluar untuk membangun ini kita harus kompak. Harus semangat itu. Dan ini memang sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan di Bultim dan mereka setuju. Ya, setuju. Kenapa kita tidak? Ya, kita harus kompak. Ibarat sapu lidi, kalau enggak siko-siko yang bersih enggak halaman. Mereka diikat bisa. Nah, itulah filosofi sapu lidi. Nah, itu yang penting itu kita aplikasikan. Agak susah memang.
Ya, karena apalagi bidang politik, kepentingan politik luar biasa. Tapi harus ini. Kan ini semangat nilai-nilai tadi berdasarkan nilai-nilai yang dihasilkan dari Muktamar Simpang 3 tahun 47. Tak gampang nih tahun 47. Ya, orang-orang itu, ya. Ada juga Jahidin namanya, orang pemuda Timah dari Gantong itu. Muda benar itu. Itu ikut juga sebagai pembicara waktu itu. Jadi generasi muda, dia dulu orang Belitung lah terkenal itu. Teman Belanda dulu. Ya, banyak itu. Nah, kalau kita gali sejarah, ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri, kepercayaan diri, dan identitas kita sebagai orang Belitung. Jadi jangan malu-malu kucing. Tapi jangan sombong. Kan enggak ya? Nah, tapi kita luar biasa itu gitu. Ya, kami kira demikian itu Pak nanti. Iya. Menarik itu Pak, kalau udah ngomongin soal pendidikan, kebetulan ada mahasiswa juga hadir di sini. Kita ajak generasi muda. Dari sisi pendidikan tadi, kalau memang mau ada smelter tadi Pak, apakah kita memang harus mendatangkan SDM dari luar, atau kan kemudian kita sudah cukup dengan SDM yang ada di Belitung kayak gitu? Ya, misalnya kan butuh tambang, tapi kan butuh orang-orang yang berpikir seperti itu. S2 Texas itu ahli Bangka Belitung itulah ahlinya. Coba Pak, silakan. Silakan Pak. Oke, ini geser sedikit ya. Geser sedikit dari Muktamar ke smelter. Oke. Ini bagian dari mengisi kemerdekaan. Baik. Oke. Ini filosofi aja kan. Ya, begini. Memang kita ini harus bersyukur kan. Pulau Belitung ini, termasuk Pulau Bangka ini, memang secara geologi gitu diberikan yang Maha Kuasa lah. Gitu kan, sebuah keberkahan yang disebut dengan timah, gitu kan. Nah, perjalanan panjang dari timah ini sampai dengan hari ini itu akhirnya menyadarkan kita, terutama orang-orang yang selama ini dalam perjalanan hidupnya banyak terlibat di dalam pertimahan di situ. Satu yang sekarang harus menjadi concern orang Belitung terutama begitu, kita kan selalu mendengar sekian lama bahwa timah ini akan habis kira-kira itu kan, sering nggak kita dengar itu bahwa kan habislah timah ini kira-kira gitu ya. Kalau orang geologi, orang tambang itu memang tidak pernah percaya kalau timah itu habis, tidak pernah percaya begitu dalam konteks keilmuan maksudnya kan, karena timah itu tidak pernah habis. Nah sekarang kok kenapa ada peristiwa ini sejarah pertimahan, kenapa ada sejarah-sejarah penting, ada waktu-waktu penting di dua pulau ini, 3 dengan Singkep waktu itu, kita menjalani suatu masa di mana orang sepakat mengatakan timah habis pada tahun 90 sampai 95 terakhir itu kan. Nah, tetapi pada kenyataannya itu orang ternyata hidup dari timah itu setelah itu. Ya gitu kan. Nah, aku berpikir begitu masalah pertimahan ini, kalau kita tidak serius memandang komoditas ini, kita akan gagal paham terhadap barang ini. Kita akan paham. Pertama tadi yang sebutkan misalnya di tengah gencarnya dunia sekarang ini ya, mengatakan bahwa logam tanah jarang itu selalu disebut. Ya, salah satu yang penting misalnya perang Ukraina dengan dengan Rusia itu salah satunya adalah memperebutkan logam tanah jarang di situ yang sangat besar potensinya. Nah, kembali tadi tentang kita di pulau ini. Ya, di pulau ini pun dengan konteks geologinya gitu juga banyak mineral-mineral yang dikategorikan tanah jarang, maksudnya mineral langka kan. Ya, dulu mungkin sebagian kawan-kawan pernah mendengar ada istilah ada sinotim waktu itu kan, yang pernah ditemukan di sini dan ternyata itu langka gitu.
Nah, kawan-kawan di diskusi 17, termasuk kawan-kawan yang concern masalah ini mengatakan, kalau tidak ada pemikiran yang sama mengenai barang ini, kita akan terlambat memahami ini. Ya. Banyak sekali peristiwa yang sebagian mengatakan itu penyelundupan, sebagian mengatakan itu hanya antar pulau, tetapi intinya ya, yang dibawa itu adalah barang yang sangat berharga sebenarnya di situ. Nah, ini yang harus kita sadarkan ke semua orang, bahwa kalau kita bicara pasir timah, judulnya pasir timah yang hitam itu, sebenarnya kita tentang membicarakan sebuah sesuatu yang sangat berharga di situ. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, kalau tidak ada kebijakan yang jelas mengenai masalah pasir timah ini, kita akan kehilangan momentum ke depannya, begitu. Karena begitu banyak kandungan di dalam pasir timah ini, ya, yang kita tidak sadari itu. Tetapi sebenarnya secara industri saat ini di dua pulau ini, di Bangka dan di Belitung, terutama di Bangka, itu dia hanya mengambil satu elemen saja. SN saja yang diambil, timahnya aja. Nah, kalau kita tidak ada kebijakan yang berani, dan seperti Pak Tadi Hadi bilang tadi, mengenai masalah ini, mempertahankan yang lainnya, kita akan kerugian mengalami kerugian besar di masa yang akan datang, karena semua keluar di situ. Nah, ini pemahaman ini harus utuh di antara, tidak hanya misalnya kita yang oke, punya pengalaman panjang di pertimahan, begitu kan? Seperti misalnya saya sendiri sudah sekolahnya di bidang itu, kemudian praktisinya juga di situ, begitu kan? Di BUMN, begitu. Jadi dalam tanda petik sangat paham mengenai masalah ini. Nah, itulah tadi sampai kepada bagaimana SDM-nya, kan dikatakan begitu. Itu pertanyaannya. Ya, kalau bicara hanya smelter begitu. Ya, smelternya saja untuk mengekstraksi satu elemen saja itu sebenarnya Cina Kuncit itu sudah buat. Zaman itu sudah buat. Jadi teknologi itu kan sangat sederhana sebenarnya. Dia kan hanya memisahkan SN dengan oksidanya. Nah, itu secara teknis kan. Tetapi sebenarnya tantangan kedepannya adalah misalnya salah satu ya. Apakah di dalam satu mineral penting di dalam pasir timah yang disebut monasit itu ya, ada kemampuan dari anak-anak muda kita di Belitung untuk melakukan riset mengenai mengambil thoriumnya misalnya di dalam itu. Itu tantangannya ke depan itu. Itu yang lebih menantang dibanding hanya bagaimana memisahkan SN dengan O jadi balok timah itu. Nah, ini tantangan ke depannya. Ada pemahaman yang sama mengenai masalah ini ya, bahwa disitulah nanti permasalahannya, karena sebenarnya makin kesananya itu makin riset base, makin kuat risetnya, gitu. Jadi itu yang sebenarnya termasuk langkah kemampuan itu ke depan. Ini tantangan buat generasi muda Belitung ini kalau ingin benar-benar memanfaatkan sumber daya alam di pulau ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan riset-riset dasar mengenai elemen-elemen penting logam tanah jarang itu. Nah, jadi kalau hanya untuk membuat balok, nggak ada ilmunya lah. Kalau sampai sekarang itu udah tidak perlu ada sesuatu yang dipelajari lah di situ. Itu peristiwa yang sangat sederhana. Ya, zaman Kuncit pun sudah yang disebut rumah puput itu sudah menghasilkan timah balok dengan kadar yang sangat rendah. Ya, gitu. Nah, itu inti dari segi kemampuan untuk SDM kan, sumber daya manusia di bidang itu. Itu begitu. Jadi gini Pak Suryadi, barangkali ini penting ini, ya kan? Kita kan selama ini bertahun-tahun ya, tidak tahu ribuan ton ada pasir gitu diangkat keluar. Lama-lama tenggelam gitu. Benar nggak itu? Nah, ini, bisa itu, ya. Begitu ke membolong itu. Ini harus ada kesadaran yang bersama, baik dari Bupati, DPR, karena itu adalah salah satu tujuan dasar daripada diskusi 17 ini, untuk memberikan kesadaran bahwa kini harus kita pelihara Pulau Belitung ini. Harus kita daya gunakan secara ekonomi. Ini perlu kita pemikiran bersama, karena itulah ya, kenapa kita memberanikan diri mencetuskan ini. Kita sudah ada kerjasama dengan Timah kok ini. Secara prinsip sudah setuju dia. Ya, tinggal doa restu aja insyaallah. Ya. Nah, ini yang ini karena itu ada nilai tambah nanti.
Jadi kita hanya mengekspor Cima aja, yang lain kita diamkan dulu, kita investasikan dalam bumi Bang Belitung nih. Termasuk dulu, Adi bisa itu di Pulau Selanasik itu. Pulau Selanasik dan di Dendang itu ada uranium cuman dalam. Ya, waktu itu saya kebetulan tugas di Sekretaris Eksplorasi. Salah satu tenaga ahli di Bandung itu apa namanya Pak Suredi? Batan, tenaga ahli. Ketemu saya, dia ngobrol. Ada Pak katanya, cuma dalam untuk bikin nuklir itu. Mungkin segala muncul dia kan. Barangkali kita tidak tahu, wallahu alam. Anak barang itu kan, tapi itu hasil penelitian. Nah, jadi jangan sembarang-barang aja kita mengekspor ini. Harus ada kesadaran bersama untuk apa? Menyelamatkan generasi yang akan datang. Ini intinya. Di samping ada nilai secara ekonomi dan nilai tambah. Kan kalau kita balok kan ada nilai tambahannya. Kami kiranya itu tambahan, Pak. Cuma sebenarnya gini, Pak. Ya. Bukan masalahnya. Apa tindakan 17 tadi? Diskusi 17. Apa tindakan berikutnya? Kegiatan lanjutannya itu, Pak. Ya, Pak Suredi. Dalam hal apa nih? Tadi kan ada diskusi 17 mengenai reservasi Belitung supaya lebih tadi kan? Tindakan selanjutnya itu apa? Misalnya tadi masalah tanah jarang yang dosa di belum. Begini Pak, maaf ya, aku tanya sedikit. Diskusi 17 tidak punya kuasaan. Oke. Tidak bupati, bukan DPR. Apa yang dilakukan nantinya? Oke. Yang dilakukan oleh kawan-kawan di diskusi 17 itu adalah membentuk opini publik sebenarnya. Yang bisa dilakukan itu. Ya, opini publiknya harus dibentuk dulu. Bahwa ada pemikiran, ada mindset yang sama mengenai barang ini. Nah, itu yang dilakukan oleh diskusi-diskusi termasuk diskusi 17 gitu kan. Tetapi pada saat yang dikatakan rencana aksi misalnya kan, itu kan kaitannya luas. Salah satunya adalah pertimbangan ekonomi misalnya kan, bisnis di situ ada gitu. Ini nanti akan terpisah dengan sendirinya dari dari diskusi itu, karena sudah menyangkut hubungan langsung dengan praktek di lapangan misalnya, kaitannya dengan implementasi. Contoh misalnya begini, beberapa waktu yang lalu ya Pak Hadi saya lihat juga aktif di situ, menemui kepala unit Timah Belitung, ya, mendatangi kantor di PT Timah itu di Tanjung Pendam, sambil membentangkan spanduk. Saya kata apakah pernah dilihat, pernah dibaca spanduk itu, gitu kan? Bunyinya kan sangat tegas itu. Oh, stop pengiriman pasir timah kan? Ya, yang tanpa izin di bawahnya, begitu kan? Tapi yang besarnya stop pengiriman pasir timah. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan di diskusi itu bahwa menyetop pasir ini saja tidak menyelesaikan masalah. Begitu. Karena kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pasir itu kan luar biasa dampaknya bagi masyarakat. Di situ. Oleh sebab itu, diskusi-diskusi selanjutnya mengerucut kepada, kalau begitu, kita usulkan kepada PT Timah yang mempunyai IUP yang paling besar. PT Timah itu punya IUP-nya itu ya. Di darat saja, ya, itu di darat saja 46.000 di darat. Yang PT Timah yang laut di Olipir yang sering diributkan itu 31.000 di laut. Nah, tapi kan itu tidak disentuh sampai sekarang. Ya kan tidak pernah ada kegiatan seperti di Bangka. Nah, sekarang ada 46.000 hektar IUP aktif PT Timah sampai dengan hari ini. Gitu kan? Kita merasa kita sebagai orang yang mengerti tambang, mestinya logika berpikir sederhananya begitu, dengan kawasan IUP yang begitu luas, itu hasilnya akan luar biasa sebenarnya di situ. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi begitu, PT Timah yang di Belitung ini, mereka tidak mampu itu menghasilkan pasir timah yang masuk akal ya, dengan pemilikan sebanyak 46.000 tadi itu.
Nah, kami waktu itu mengusulkan kepada kebetulan juga ada RDP Pak Mutar Motong, ditanyakan langsung kepada Dirut, diminta bahwa sudah semestinya ada smelter PT Timah di Belitung ini dengan penguasaan lahan ya IUP sebesar 46.000 itu ya. Nah, jadi itulah sebenarnya kata kuncinya. Tetapi pertanyaan di balik itu adalah setelah 50 tahun PT Timah ini ya. PT Timah ini kan kemarin itu ulang tahun yang ke-49. Kita taruh 50 tahun lah. Seperempat abad PT Timah di Pulau Belitung ini dia tidak mampu membuat smelter. Tidak mau. Ada dua pengertian di situ. Ya. Pengertian tidak mau dan tidak mampu itu dikaitkan dengan kelayakan sebuah aksi korporasi gitu kan, karena ada investasi di situ. Idenya sudah dimulai ya, idenya yang terakhir ini yang saya sampaikan Pak Hadi juga, dukungan dari Beltim itu dari desa, dari LSM, dari Asrada itu tahun 2023 sudah muncul. 2023 Juni 2023 muncul dukungan dari Belitung Timur supaya segera PT Timah ini membuat smelter. Sampai sekarang dia tidak bangun. Begitu. Sekarang udah 2025 gitu. Akhirnya apa? Kalau kita mungkin saya lebih mengerti masalah ini ya. Kenapa PT Timah tidak mau dan tidak mampu tadi itu? Karena memang tidak layak menurut PT Timah. Dibuat di sini. Menurut kacamata mereka sebagai korporasi BUMN itu. Ya, tetapi pertanyaannya kenapa Aon layak, kenapa Henry Lee layak membangun smelter di Belitung ini? Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar di situ. Nah, jadi kembali kepada tadi ya, saya juga menyarankan kepada kawan-kawan untuk terus membangun pemahaman bersama bahwa kalau PT Timah tidak mau, dalam pengertian tidak mampu atau tidak mau, kita harus ambil alih ini. Begitu. Bekerja sama dengan PT Timah dengan konsep B2B. Jadi harus bisnis to bisnis ini. Nah, jadi kembali kepada masalah tindak lanjut daripada smelter ini. Sebenarnya ini sudah jauh dari muktamar. Ya, tetapi karena sudah dipancing-pancing, akhirnya saya harus mengatakan banyak hal mengenai ini. Ya, begitu. Jadi setelah dibentangkan spanduk itu, ya stop pengiriman pasir timah itu, orang semua bertanya di pulau ini. Begitu. Lantas kalau di stop, ya, selanjutnya apa? Karena ekonomi kan masih berputar di sektor itu. Nah, jadi jangan sampai melempar bom waktu, kira-kira begitu. Nah, ini pertanyaan serius dari orang-orang kepada kelompok diskusi 17 yang sudah dengan gagah beraninya, termasuk Pak Hadi, saya lihat memegang spanduk itu, bahwa stop pengiriman pasir timah ilegal. Begitu. Ya, ini. Ya, harus ada. Stop, untuk kami yang... Betul, karena tidak bisa berhenti di situ. Itu sama dengan membuat kuburan sendiri. Nah, ini menjadi serius kalau hal seperti itu. gitu. Jadi tambahan ya. Karena emang kita perlu serius. Jadi gini, bukan kita yang jadi direktur. Jangan salah tafsir Pak Ano. Ya, jangan salah. Kita ide dasar. Nanti akan kita kerjasama dengan Pamda. Kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Joni. Udah, kita undang, sudah diskusi. Ya. Ini aplikasi kan? Iya, aplikasi. Harus ada itu. Regulasi ada di tangan beliau. Betul. Nah, termasuk di Belitung Timur. Saya sudah saya secara lobby ya, saya sudah bicara ke sana. Karena saya mantan di sana kan. Nah, dan juga kita mengikut silakan BUMD. BUMD itu nanti sebagai ya kolektor besar. Kerjasama. Silakan dia untuk PAD-nya, untuk apa, untuk ini semua kita atur itu. Ya, untuk kepentingan rakyat. Saya katakan Pak Suryadi, ya, kalau tidak ada kepentingan rakyat situ jangan bikin. Harus ada itu. Ya, berapa PAD kita, berapa desa, itu semua harus ada itu. Dalam konsep kerjasama itu B2B tadi, business to business tadi kan. Walaupun ini ngomongnya enak, tapi di lapangan
Ya. Anak siapa yang kan itu kan? Nah itu tapi kita harus itu. Kita ajak dukun-dukun ini bersama. Berehun kita kemas Bang Belitung nih. Kita kemas sama-sama. Nah, kita kemas sama-sama. Nah ini yang maksud saya tuh. Maksud aku gini Pak. Satu pola Belitung ngemas Belitung sama-sama gitu. Tapi kan gini, kita rakyat mau ngemas ya. Iya. Kan macam ikan tadi kan semua kan tidak ada. Kenapa simpel aja? Kita yang punya tanah, kita bisa Mika harus bikin, Mika keluar. Itu istilah kita ya. Kita punya tanah, Mika ada bikin, Mika keluar lah, Mika. Mika anak mana? Udah aku izin. Pastinya begitu. Tapi kan orang atasnya kan lain pula pikiran. Itu masalah Pak. Ya, kita harus bikin, orang itu ke sana. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Itulah tadi yang sampaikan opini publik itu penting. Nah itu penting. Kekuatan. Enggak itu pakai. Itu juga opini publik. Lo enggak Bang? Nah, walaupun tidak dibenarkan kan, tapi demi kepentingan rakyat banyak, kenapa tidak? Ya. Baik. Iya. Jadi pada dasarnya tadi kita balik lagi ke SDM, Pak ya. Ada satu hal tadi. Ujungnya ini kan ekonomi Belitung, karena tadi membawa visi satu pulau, satu Belitung. Makan minum yang ada di Belitung juga tersambung ke Belitung Timur. Bahkan apapun bahan baku ada di Belitung, balik juga orang Belitung Timur ke sini. Tadi timah yang katanya paling banyak di Belitung Timur malah seperti itu. Nah, terkait ke hal-hal yang sudah didiskusikan di diskusi 17 dan hanya untuk membentuk pemahaman dan sudah diobrolin juga dengan regulasi tadi dengan bupati dan sebagainya. Biar terakhir lah mungkin ini sebagai closing statement ya Pak Suryadi. Aku dua hal yang kepengennya. Satu tadi, kenapa sih Universitas Bangka Belitung itu tidak ada di Belitung, fakultas jauhnya begitu ya? Padahal ini juga publik atau masyarakat yang ada di sini tadi berharap SDM tadi tumbuh untuk penguatan diskusi 17 tadi Pak. Artinya jangan sampai orang 17 saja gitu. Benar nggak? Ini harus didukung oleh tersedia SDM mungkin di sini atau kemudian publik yang juga berada di belakang diskusi 17 begitu. Atau ada hal lain yang sebetulnya masih ada kendala gitu Pak Suryadi. Terhadap apa namanya? Salah satu lah itu jadinya. Ada pertimbangan apa yang menjadi itu terkendala gitu. Itu mungkin bisa mengenai masalah pendidikan tinggi ya ini ya. Pasca SLTA gitu. Kebetulan kan aku sendiri sebagai pelaku di dalam UBB itu ya. Pada waktu Agi di Bangka itu kan periode pertama gubernur wakil gubernur itu 2002-2005. 2002-2007 itu ya. Nah, pada waktu itu ada keinginan dari kawan-kawan presidium terutama yang di Bangka untuk segera mewujudkan Universitas Negeri Bangka Belitung pada waktu itu. Karena itu bagian dari tujuan membentuk provinsi. Itu waktu itu. Nah, pada perkembangan selanjutnya, cikal bakalnya itu sebelum dia jadi negeri itu ada yayasan Bangka Belitung, yayasan Universitas Bangka Belitung. Nah, karena memang saya salah satu di situ berdiri karena eksekusi waktu itu dibuat. Nah, ada semacam komitmen pada waktu itu. Pada waktu sebelum negeri ya. Bahwa nanti ini kalau terjadi disetujui oleh pemerintah pusat waktu itu Dikti ini menjadi Universitas Negeri Bangka Belitung harus satu fakultas harus di Belitung.
Waktu itu begitu. Tertulis nggak? Bukan komitmen dalam rapat yayasan pembentukan itu. Okay. Kebetulan gubernur, wakil gubernur di situ waktu itu cerita. Waktu itu makanya aku pegang itu kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata tidak komit. Banyak yang dijadikan alasan. Orang sebelah sana nyebut di sini tidak siap lahan, salah satunya selalu mengatakan begitu. Tetapi yang saya lihat tidak ada kesungguhan memegang komitmen itu, sehingga sampai sekarang dulu sudah digadang-gadang pokoknya Fakultas Perikanan dan Kelautan harus di Belitung. Itu waktu itu awal begitu di situ. Nah, 25 tahun sudah provinsi ini berdiri, makanya kita berhak untuk marah kepada kawan-kawan yang terlibat dalam proses UBB ini di situ. Kenapa sampai seperempat abad komitmen itu tidak bisa dilaksanakan? Nah, ini menjadi pertanyaan serius pada saat kita setiap tahun memperingati ulang tahun provinsi ini gitu. Karena salah satunya adalah ingin memajukan sumber daya manusia di 2 pulau ini. Gitu kan? Dan ini salah satu instrumennya adalah UBB. Hah? Apa yang harus dimarahin? Apa? Yang harus dimarahin itu siapa? Yang harus dimarahi sebenarnya kalau saya sendiri ya adalah UBB yang sekarang ini. Mereka tidak tahu sejarah itu. Sekarang udah berapa kali rektor itu. Sebelum rektor pertama itu masih dekat dengan saya, masih kenal baik Pak Bustami itu. Masih mencoba untuk mencari jalan supaya Belitung harus didirikan universitas, fakultas waktu itu. Setelah itu hilang begitu saja. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya kalau kita tidak selalu seperti misalnya kita mewujudkan monumen Tanjung Kelayang itu. Kan itu kan setiap tahun kita berteriak. Iya. Yang sekarang dibangun itu. Akhirnya dibangun. Ya, yang membangunnya kan bukan gubernur, PJ gubernur yang membangun itu. Orang luar, orang Aceh, Pak Safrizal. Nah, PJ gubernur yang meloloskan itu dengan PJ Bupati Pak Yuspian. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu kan pada itu kok memang sudah sejak lama itu. Salah satu contoh saja yang kecil, bukan kecil itu. 25 tahun baru dibangun. Nah, jadi kalau kita berbicara provinsi begitu ya, ini sebenarnya mesti ada pembicaraan khusus. Saya sebenarnya menyarankan kepada Kak Tanti menyonsong seperempat provinsi. Itu kita hajar di situ. Apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi. Menarik itu bahasannya kan Pak? Ya. Menarik bahasannya. Cuma gini, kami menyebut tadi ada kesepakatan. Stakeholder dulu kan ada kesepakatan. Kesepakatan itu nggak diikuti. Ya. Harusnya kan ada konsekuensi. Mestinya. Konsekuensi mungkin ketemu lautnya. Udah, lepas saja nama UBB itu jadi UB. Iya. Akhirnya kawan-kawan berpikiran sudah kalau tidak akan ada Universitas Bangka saja. Gitu. Sudah. Bikin universitas begitu ya. Jadi iya. Walaupun memang sekarang banyak sekali saya lihat juga generasi muda Belitung yang kuliah di Bangka itu banyak. Orang Belitungnya banyak sih. Kemarin kita ada dosen ke sini Pak. Oke ya. Memang sebenarnya di sini tahu. Karena ada universitas di sini, berarti ada kegiatan ekonomi. Oh iya, putaran ekonomi betul. Iya, baik. Ada kosan. Betul. Menggeliat lah. Benar. Jadi kalau menurut saya, kita ingat lah. Iya. Saya sangat setuju itu. Maka ini mungkin ya sebagai saran kepada Kak Tanti, ya, karena seperempat abad provinsi ini harus dimaknai betul. Sebagai flashback begitu. Nah, terutama ya karena aku pelaku lah salah satunya ya gitu yang ada di awal-awal di provinsi itu banyak yang bisa kita berkaca dari itu untuk menyadarkan generasi yang akan datang. Oh begini ya terjadi kira-kira begitu. Nah, itu mungkin Kak Tanti. Itu hubungan dengan. Iya betul. Jadi kalau disebut jauh enggak, karena kita ini mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan itu semua akan terhubung dengan membangun manusia dan mempertahankan. Kalau mempertahankan berarti masih megang bambu runcing ya. Ini mengisi karena kita sudah merdeka. Ada
ada statement apa nih dari Pak Hadi Ajin? Iya. Ya. Saya ada inspirasi ini agar ini menjadi momentum perubahan. Ya, karena ini tokoh kan. Bapak tokoh. Kaki tokoh juga. Jadi ini menjadi momentum perubahan lah, perubahan mindset. Jadi kita tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suradi tadi. Apa tadi judulnya? 25 abad 25 tahun, seperempat abad provinsi. Nah, itu perlu itu salah satu. Termasuk Belitung kita nih, kita termasuk Tanjung Pandan. Iya. Yang kalau mulai gini Pak. Iya. Kita tuh harus bisa menekan mereka. Iya, ya. Siapa cara lah supaya menekan mereka. Kita bersatu, Belitung Timur, Belitung Selatan. Iya, itulah. Satu suara untuk sana. Iya, satu pulau satu Belitung tadi kan? Satu pulau satu Belitung. Kadang-kadang kan beda kepentingan. Nah, itu ya. Jadi tapi kita harus ada solusi. Iya. Jangan nggak ngumi aja. Harus ada solusi. Solusinya yang brilian. Nah, ini yang perlu kita cari. Termasuk ini contoh. Tiap tahun kita ngadakan peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan. Coba kita survei kalau ada nggak ngerasa memiliki kita nih. Iya. Itu. Ini itu perlu nih kita diskusikan. Ajak tokoh-tokoh orang Tanjung Pandan ini bicara di sini. Ajak kami di situ sebagai salah satu pencetus perda itu membuang hidup. Ajak Pak Salim. Kita ngomel sampai bahagia, tapi kita harus ada solusi. Itu salah satu. Itu tidak usah jauh-jauh lah. Kita perbaiki dulu kampung kita nih. Ini yang penting nih. Jadi kawan-kawan di DPR, kita ajak sekali. Kawan-kawan di eksekutif, ajak juga sekali-sekali ke sini. Nah itu. Kata kawan tadi itu agak payah. Tidak apa-apa. Jangan payah dulu. Ini kita lupa apa kata-kata dulu. Payah kan? Macam kita nak suntik. Ubat bagus tapi nangis dulu. Siapa? Ini harus kita rubah ini. Nah ini yang perlu mentalitas ini harus kita rubah ini. Ya, aku pikir itulah. Itu aja sih kok. Aku untuk internal. Kalau boleh kan keluar tadi kan. Kita internal ini. Karena ini hebat nih. Ya. Membumikan itu perubahan yang beradab. Paksa ganti judul ini. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih Pak Hadi Ajin. Mudah-mudahan diskusi 17 yang memulai judul atau tema kita pada malam hari ini tentang Muktamar Pulau Belitung sebetulnya adalah untuk membangun pemahaman bersama. Ya, juga kemudian pemahaman bersama terhadap visi satu pulau, satu Belitung. Ya, mudah-mudahan dari diskusi kita malam ini akan menjadi tema panjang ya. Tadi ada 3 malah tentang smelter timah, tentang SDM UBB, dan kemudian satu lagi ada judul baru. Tema selanjutnya seperempat abad Provinsi Ulang Tahun Bangka Belitung. Oke, baik. Terima kasih Anda sudah mengikuti Kelakar Kedai Pak Itam. Kelakar Kedai Pak Itam karena kita peduli dan kita menjadi pemantik bagi opini publik tadi agar kampung kita semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kami mulai naik ke YouTube, kami edit ya jadi bagus. Banyak kemari, ini tuh Laisa pertama HJKT tadi.